Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sallallahu alaika ya Muhammad. Alhamdulillah, barakallah, bisa bertemu lagi pada saudaraku semuanya subscribe YouTube maupun saudara-saudara santri Cari Sadat. Semoga pertemuan kali ini menambahkan, meningkatkan stamina power iman kita, stamina power takwa, dan stamina pengendalian diri kita, sehingga diri kita lebih aktif, lebih mandiri, bertauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semoga dengan bertauhid kita hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Kita berguru kepada manusia, tetapi tidak bergantung kepada manusia, yaitu hanya bergantung kepada Allah. Jadi sebelum kita mempelajari keilmuan yang pada ranah supranatural, maka kita harus belajar ilmu tauhid dulu, supaya pondasi kita kuat. Selalu ucapkan bersolawat kepada baginda Rasulullah. Sesungguhnya dengan bersolawat akan membentuk karakter kita, kepribadian kita, yaitu untuk mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW kelak esok di akhirat, dan dapat manfaat juga di dunia berkat sholawat kepada baginda Rasulullah. Baik saudaraku, kali ini saya akan mengajarkan tata cara makan sebagai obat. Apapun yang kita makan akan menjadi obat, bahkan menjadi tameng sihir ya. Sesungguhnya semua penyakit yang ada dalam diri kita, obatnya yaitu ada di dalam diri kita. Ya, meskipun kalau kita sakit, ya kita akan berikhtiar kepada para dokter maupun pada ahli alternatif, ya. Bahwasanya semuanya itu adalah pada dimensi di luar diri kita. Semuanya pasti akan dikembalikan ke dalam diri kita. Sebagaimana para dokter akan menyuruh kita, disuruh untuk tenang, disuruh untuk lebih sabar, menjaga pola pikir, pola hati, dan pola aktivitas dalam kehidupan sehari. Bahkan ke para ahli spiritual maupun supranatural, jenengan juga pasti akan diwejangi. Selalu dirikan sholat 5 waktu, selalu berzikir siang dan malam, selalu berpuasa Senin, Kamis, maupun pada halal sunnah lainnya. Nah, semuanya ini juga akan pada dasarnya adalah obatnya ada di dalam diri kita sendiri. Makanya di Cari Sadat ini adalah bukan ilmu gemblengan, tetapi ilmu tentang pemberdayaan diri untuk mengaktifkan basyirah kita, hati kita, kolbu kita, mata ruh kita, mata hati kita, hati nurani kita, dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam tubuh manusia. Yaitu ketika kita sudah bisa mengaktifkan, maka kita akan menjadi pribadi yang tenang dengan iman. Dan sesungguhnya segala penyakit lahir dan batin semuanya akan rontok apabila di dalam tubuh kita ada tauhid, ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang akan menumbuhkan sebuah keimanan yang ada di dalam kepribadian kita. Kalau jiwa kita tenang, maka kita akan bisa menerima, baik itu sakit, baik itu bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, maka pribadi kita akan tenang. Orang yang tenang, tidak terkupu-kupu, maka pribadinya juga akan
ikut tenang, ikut santai, ikut rileks. Ya. Makanya di jari sadat saya ajarkan ilmu sumeleh. Sumeleh itu nafsune dideleh. Ya, ini penjabarannya sangat luas. Insya Allah besok saya ajarkan, saya paparkan di channel YouTube ini. Baik, sekarang saya lanjut sesuai judul yang awal, yaitu cara makan sebagai obat. Ya. Usahakan sebelum makan kita cuci tangan dulu. Ya. Sebenarnya cuci tangan ini bukan ada pada sejak COVID saja. Sesungguhnya sejak zaman dulu kita diajarkan oleh Rasulullah, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ya, cuci tangan sebelum makan, dan usahakan kalau makanan masih panas, usahakan biar dingin atau anget-anget. Nah, jangan panas langsung dimakan, dan juga jangan ditiup. Yang panas boleh dikipas pakai kipas atau pakai kertas. Ya. Setelah itu zaman membaca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar, atau cukup bismillah saja. Setelah itu makanan yang di telapak tangan atau di meja, ya, sampai lihat, sampai membaca Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala bisami wa wasamiul alim. Setelah itu jenengan pandang tangan sampan yang kanan, membaca Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala bisami wa wasamiul alim. Setelah itu sampai tundukkan, sampai melihat di perut sampean, sampai membaca Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala bisami wa wasamiul alim. Nah, setelah itu dimakan, ya. Lebih baik makan di puluk, ya. Kalau ada kesempatan boleh makan di puluk. Yang berbau nasi itu lebih baik makan di puluk, karena dengan di puluk ini selain sunnah Nabi juga menjadi mempercepat pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi sehat, lambung kita menjadi sehat, ya. Makan sambil dipuluk. Nah, setelah selesai, jari-jari ini jenengan kulum, ya, sesuai sunnah Nabi. Dikulum, dibersihkan, dikulum. Kalau sudah, setelah itu jenengan baru cuci tangan. Nah, ini lakukan setiap mau makan. Usahakan dipuluk. Kalau makan nasi, usahakan dipuluk. Dan ini juga akan menjadi obat dan juga menjadi tameng sihir. Kalau untuk diamalkan untuk setiap harinya, yaitu pagi dan sore. Setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, yaitu dibaca 3 kali. Membacanya ada tekniknya ini, ya. Ada tekniknya, yaitu saat membaca lidah ditekuk, ditempelkan di langit mulut, tahan nafas 3 kali. Ya, setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa wasami'ul alim. Setelah itu sampai telan lidahnya. Yang cara kedua yaitu dihisap, ditelan, atau langsung cukup telan saja. Nah, ini lakukan setiap hari istiqomah. Sebenarnya pada hal-hal sunnah yang diajarkan Nabi, semuanya luar biasa, ya. Karena kita tidak yakin sebenarnya kita memakai metode atau teknik apapun itu akan memperkuat batin kita, memperkuat ranah itu wilayah, memperkuat wilayah diri kita, menumbuhkan keyakinan pada diri kita. Sesungguhnya kita berguru hanya untuk belajar ilmunya, ya. Guru akan mengajari ilmunya, jangan terlalu berlebihan, yaitu kita hanya tergantung kepada Allah, bertauhid, ya. Yaitu kita berguru hanya untuk ikhtiar, untuk menemukan jati diri kita. Kita juga harus ada bimbingan guru fisik, ya. Ada guru gaib, yaitu basiroh kita, hati kita, kolbu kita ini. Nah, ini belajarnya juga harus dari guru fisik dulu, baru menemukan jati diri jenengan. Baik, barakallahu wa a'lam. Semoga apa yang saya ajarkan
membawa kemanfaatan. Semoga para saudaraku semuanya hidupnya selalu sehat, selalu berkah, selalu bermanfaat, sehingga hari-harinya dipenuhi dengan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah yang membentuk karakter kita menuju keimanan, ketakwaan yang sangat luar biasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wujud, wujudkan impian dan harapan. Molo sewu teko kabeh. Wujud.